Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Quran Surat Maryam pada mata kuliah Tafsir Tahlili dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafihuddin MS. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Urfa Haulah Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada presentasi kali ini akan ada 6 pembahasan. Yang pertama, kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, kemudian kisah Maryam dan Nabi Isa, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar, yang keempat kisah Nabi Musa, Harun, Ismail dan Idris. Pembahasan yang kelima, peringatan untuk generasi yang lalai, dan yang terakhir aplikasi dalam kehidupan. Sebelum membahas kandungan dari Quran Surat Maryam, di sini saya akan membahas tentang latar belakang Quran Surat Maryam. Surat Maryam merupakan salah satu surat Makkiyah yang memiliki kekuatan naratif dan emosional yang sangat dalam. Nama surat ini diambil dari tokoh sentral, yaitu Maryam, seorang wanita suci yang diabadikan namanya menjadi nama surat satu-satunya wanita yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Surat ini tidak hanya terletak pada kisah Maryam, tetapi juga pada rentetan kisah para nabi lainnya. Dengan membaca dan memahami Quran Surat Maryam, kita diajak untuk meneladani sosok-sosok luar biasa yang menghadapi ujian besar dalam hidup mereka dengan penuh keyakinan kepada Allah. Surat ini juga menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa terjadi dengan izinnya, dan bahwa kesabaran serta keikhlasan akan selalu dibalas oleh Allah dengan cara yang terbaik. Baik, kisah pertama yang ada dalam surat Maryam yaitu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang terdapat dalam ayat 1-15. Kandungan ayat ini yaitu dalam tafsir Jalalain, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Zakaria yang sudah tua dan istrinya mandul tetap yakin dan berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan. Allah mengabulkan doanya dengan kelahiran Yahya, seorang anak yang suci, bijaksana, dan berbakti. Kemudian ada 3 nilai yang terkandung dalam kisah ini. Yang pertama, doa yang tulus dengan keyakinan bisa mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Kemudian yang kedua, anak adalah amanah yang harus dididik dalam iman. Dan yang ketiga, sifat tawakal dan sabar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kisah Maryam dan Nabi Isa terdapat dalam ayat 16-36. Nah, kandungan ayat 16-36 telah dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh ketika merasakan kehamilannya. Malaikat Jibril datang dalam rupa manusia dan memberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, yaitu Nabi Isa, tanpa disentuh oleh laki-laki. Ketika dituduh, Allah memberi mukjizat berupa Nabi Isa yang berbicara saat masih bayi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu ada 3. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu di luar logika manusia. Dan yang kedua, Maryam adalah contoh wanita solihah yang sabar dan penuh tawakal. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Isa menjadi bukti bahwa ia adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar yang terdapat pada ayat 41-50. Kandungan ayat dari kisah tersebut yaitu Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq dan penuh kasih kepada ayahnya. Ia menyeru ayahnya agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah, tapi sang ayah justru mengusirnya. Meski begitu, Ibrahim tetap mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dari kisah tersebut itu ada 3. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, terutama kepada orang tua. Jadi tidak boleh berdakwah secara keras, harus melalui kasih sayang. Kemudian yang kedua, tetap menghormati orang tua meskipun berbeda keyakinan. Dan yang ketiga, teguh dalam tauhid meskipun sendirian. Jadi harus tetap yakin kepada keyakinan walaupun sendirian. Poin pembahasan yang keempat yaitu kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, dan Nabi Idris yang terdapat pada ayat 51-58 di surat Maryam.
kandungan dari kisah para nabi tersebut, Allah menyebut beberapa nabi lainnya yang juga memiliki kedudukan istimewa, yaitu Musa, Harun, Ismail, dan Idris. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang jujur, sabar, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Musa digambarkan sebagai seorang yang mulia dan mutakalim atau berbicara langsung dengan Allah. Harun sebagai saudara yang setia mendampingi Musa dalam dakwah, Ismail sebagai sosok yang selalu menepati janji dan sabar dalam menghadapi ujian, dan Idris sebagai nabi yang sangat solih dan diangkat ke tempat yang tinggi. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dari kisah tersebut itu ada 4. Yang pertama, kejujuran dan keteguhan iman adalah ciri khas para nabi. Kemudian yang kedua, kesabaran dalam berdakwah adalah sifat yang harus dicontoh oleh setiap mukmin. Jadi para nabi ini adalah contoh-contoh bagi setiap muslim. Kemudian nilai yang ketiga, ketekunan dalam menjalankan perintah Allah membawa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang istiqomah dan taat. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dari kisah-kisah para nabi. Tentunya kita harus mengikuti dan menjalankan pelajaran yang ada dalam kisah tersebut. Poin pembahasan yang keenam adalah peringatan untuk generasi yang lalai yang terdapat dalam ayat 59 sampai 98. Nah, kandungan ayat yang terdapat dalam ayat 59 sampai 98 yaitu generasi setelah para nabi disebut sebagai golongan yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu hingga mereka tersesat. Tapi Allah memberi harapan bagi siapa saja yang bertobat dan berbuat baik. Ayat-ayat ini juga menyampaikan tentang surga dan neraka serta ditutup dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Itu adalah kandungan ayat yang terdapat dalam tafsir Jalalain. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini ada 3 poin. Yang pertama, menjaga sholat adalah fondasi utama dalam Islam. Tentunya sholat adalah kewajiban yang sangat utama dalam Islam yang harus kita jalankan. Kemudian yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu yang bisa membawa pada kebinasaan. Dan yang ketiga, Allah selalu membuka pintu ampunan dan surga untuk hambanya yang kembali. Allah sangat baik kepada hambanya. Jadi apabila kita telah berbuat salah, namun setelah itu kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah membukakan pintu-pintu maaf dan menjaminkan surga bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Nah, poin pembahasan terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan. Bagaimana sih cara kita mengaplikasikan kisah-kisah dari yang terdapat dalam Quran Surat Maryam itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini ada 5 poin cara pengaplikasian dalam kehidupan. Yang pertama, tetap berdoa dan yakin pada pertolongan Allah meskipun keadaan terlihat mustahil karena Allah mampu melakukan hal di luar logika manusia. Yang kedua, menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal karena ujian adalah cara Allah mengangkat derajat dan membersihkan hati. Yang ketiga, menjaga sholat dan menjauhi hawa nafsu sebagai bentuk menjaga keimanan dan konsistensi dalam ibadah. Yang keempat, bersikap santun dan bijak dalam menghadapi perbedaan, terutama saat menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan yang kelima, selalu membuka diri untuk bertaubat dan memperbaiki diri, karena kasih sayang Allah lebih besar dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu adalah 5 pengaplikasian dalam kehidupan. Tentunya kita harus menjalankan dalam kehidupan agar kehidupan kita ini menjadi lebih bermakna dan tidak fokus kepada dunia tapi juga kepada akhirat. Seperti tadi, tetap berdoa dan kita selalu yakin kepada pertolongan Allah. Kemudian apabila ada ujian yang diberikan oleh Allah, maka kita harus tetap bersabar dan bertawakal, yakin bahwa ini tuh ada jalan keluarnya dan pasti ada kebahagiaan di balik setiap ujian dan banyak pengaplikasian lainnya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kisah-kisah yang terdapat dalam Quran Surat Maryam yang sudah dibahas sebelumnya. Quran Surat Maryam bukan hanya kumpulan kisah para nabi, tapi juga pelajaran hidup tentang iman, kesabaran, dan kekuatan doa.
Surat ini menunjukkan bagaimana Allah selalu bersama hambanya yang tulus, bahkan saat mereka menghadapi ujian yang tampaknya mustahil. Kisah Maryam, Zakaria, dan para nabi lainnya mengajarkan bahwa keajaiban bisa datang kapan saja selama kita yakin dan berserah diri kepada Allah. Maka Quran Surat Maryam menjadi pengingat bahwa dalam kondisi sesulit apapun, jangan pernah putus asa dari rahmat dan pertolongannya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 6 poin dari masing-masing dari ayat-ayat yang berbeda. Ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya, terutama kisah Maryam dan Nabi Isa. Di situ telah jelas ya, maksudnya kandungannya udah ada, kemudian nilai-nilainya apa saja yang terkandung dalam kisah tersebut. Tinggal bagaimana cara kita mengambil pelajaran yang terdapat dalam kisah tersebut, agar kisah tersebut tidak hanya sekedar menjadi cerita saja, tapi juga menjadi pelajaran bagi kita umat muslim saat ini. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat difahami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.